Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Soli dan Soliha, kelas 1 SDT Al-Muhajirin. Apa kabar, nak? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Bertemu kembali dengan Ibu Guru dalam pelajaran tematik. Kali ini kita akan belajar tematik 1B, Kegemaranku, subtema 3, dengan muatan pelajaran matematika KD 3.4 dan 4.4 mengenai mengenal bangun ruang. Sebelum kita mulai belajar, sama-sama kita membaca doa terlebih dahulu. Isti'dad dan musta'id dan ad-du'a'u bidaya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Baik, kita mulai ya, nak. Mengenal bangun ruang. Nah, teman-teman perhatikan gambar berikut ini. Di sini Ibu Guru punya beberapa benda. Ya, di sini ada rubik, kemudian ada bola karet, lalu ada kaleng cat, kemudian ada kotak kado, dan pengaman jalan. Nah, apakah bentuk benda-benda tersebut sama? Sama nggak, nak, bentuknya? Berbeda ya? Nah, apa nama bentuk dari benda-benda tersebut? Teman-teman sudah tahu belum ini namanya bentuk apa? Nah, yuk sama-sama kita belajar mengenai bangun ruang. Macam-macam bangun ruang. Yang pertama yaitu balok. Nah, di sini ada kotak kado. Kotak kado berbentuk balok. Sisi yang berhadapan mempunyai bentuk dan ukuran yang sama. Perhatikan sisi atas dan bawah balok. Bagaimana bentuk dan ukurannya? Ternyata bentuk dan ukurannya sama. Ini yang sisi atas. Ini sisi atas ya, nak. Dengan sisi bawah atau sisi alas. Bentuknya dan ukurannya sama. Ya, jadi pasangannya atas dengan bawah. Ini pasangannya adalah ukurannya yang sama. Kemudian perhatikan juga sisi depan dan sisi belakangnya. Ternyata bentuk dan ukurannya juga sama. Nih, yang depan, yang ini yang hijau dengan yang belakang. Nah, ini juga ukurannya dan bentuknya sama. Bagaimana dengan sisi kiri dan kanannya? Ini yang kiri dan ini yang kanan. Wah, ternyata ukurannya juga sama ya, nak. Kiri sama dengan yang kanan. Jadi, untuk bangun ruang balok, bentuk dan ukurannya yang berhadapan, sisi yang berhadapan mempunyai bentuk dan ukuran yang sama. Ya, teman-teman. Jadi, kalau misalnya teman-teman punya benda di rumah yang berbentuk balok, nah, teman-teman bisa perhatikan sisi bagian atas pasti sama dengan sisi bagian bawah. Ya, ini bagian atas nih. Ini bagian atasnya pasti akan sama dengan bagian bawah. Kemudian yang di bagian depan pasti akan sama dengan di bagian belakang. Kemudian sisi kiri akan sama ukurannya dengan sisi yang kanan. Nah, contoh benda yang berbentuk balok, di sini ada banyak sekali benda yang berbentuk balok. Contohnya ada kulkas, ada akuarium, ada kotak sepatu,
ada tempat pensil, kemudian ada kotak susu, ada penghapus. Ya, ini adalah contoh benda yang berbentuk balok. Nah, teman-teman bisa sambil dibuka buku ESPS-nya halaman 47. Ya, di nomor 1, teman-teman silahkan lingkari gambar yang berbentuk balok. Yo, mana ya yang berbentuk balok? Silahkan dilingkari. Sambil lanjut ya videonya, teman-teman boleh nanti sambil di pause dulu videonya. Kemudian yang kedua yaitu bangun ruang kubus. Nah, di sini Bu Guru punya Rubik. Rubik berbentuk kubus. Kubus berbeda dengan balok. Walaupun kubus sama-sama mempunyai 6 sisi, tapi kalau kubus bentuk dan ukuran seluruh sisinya sama. Kalau yang balok ada yang lebih panjang dan ada yang lebih pendek. Tapi kalau kubus semua sisinya mempunyai bentuk dan ukuran yang sama. Sisi atas akan sama dengan sisi yang kanan, sisi kiri, sisi bawah, sisi depan, dan sisi belakang. Pokoknya semua sisinya mempunyai ukuran yang sama. Nah, berikut ini adalah contoh benda yang berbentuk kubus. Di sini ada gambar di sini di kota Mekah nih teman-teman ya, Ka'bah. Kalau misalnya teman-teman sudah pernah pergi haji atau umroh atau manasik haji, pasti tahu ya bentuk Ka'bah yaitu berbentuk kubus. Kemudian ada juga nih bak mandi. Siapa yang di kamar mandinya, bak mandinya berbentuk kubus. Kemudian ada juga dadu. Nah, dadu ini juga berbentuk kubus dan ada Rubik. Rubik juga berbentuk kubus. Nah, dibuka lagi buku ESPS-nya halaman 49, latihan 2. Lingkarilah benda yang berbentuk kubus. Nah, teman-teman lingkari tuh. Mana ya yang berbentuk kubus? Hati-hati, jangan tertukar dengan yang berbentuk balok. Kemudian bangun ruang yang ketiga adalah bola. Bola mainan, yang ini bola mainan, ini berbentuk bola. Bangun ruangnya juga namanya bola. Bola memiliki permukaan yang melengkung. Nah, ini adalah contoh benda-benda yang berbentuk bola. Banyak ya, Nak. Ada kelereng, ada bola, semangka, lampu, globe, melon, kelengkeng, matahari. Wah, masih banyak lagi pokoknya benda-benda yang berbentuk bola. Nah, dibuka kembali buku ESPS-nya. Silahkan dilihat halaman 50. Teman-teman beri tanda checklist pada gambar yang berbentuk bola. Dan beri tanda silang jika bukan bola. Nah, ini mudah nih, Nak. Ayo coba di checklist mana yang berbentuk bola, mana yang bukan. Kemudian bangun ruang yang keempat ada tabung. Kaleng cat berbentuk tabung. Bentuk tabung memiliki 3 sisi, yaitu sisi atas, sisi bawah, dan sisi samping. Nah, kalau misalnya teman-teman perhatikan nih bentuk kaleng, bentuk tabung seperti ini. Jika dibuka nih, Nak, ini adalah bagian tutupnya. Nih, ini bagian tutupnya, sisi atas atau disebut tutup. Kemudian ini sisi bawahnya nih, atau disebut dengan alas. Nah, kemudian ini yang di sisi sampingnya nih, kalau dibuka menjadi seperti ini panjang, disebut selimut tabung ya, dan dia berbentuk lengkung. Nah, berikut ini contoh benda yang berbentuk tabung. Ada ciki. Nah, di sini ada ciki, ada makanan ringan. Kemasannya berbentuk tabung. Kemudian ada celengan.
lalu ada kaleng susu, kemudian keranjang sampah, lalu ada biasanya nih ada minuman atau makanan kaleng. Ya, itu juga berbentuk tabung. Ada tempat sampah, ada baterai, ada gelas, tempat minum, ada teropong. Wah, banyak ya ternyata teman-teman yang berbentuk tabung. Yang ini tabung bukan, Nak? Yang ini tetap tabung, tapi ini tabungnya tidak tinggi, tapi tabungnya pendek ya. Ini juga tetap disebut tabung. Nah, silahkan dibuka lagi buku ESPS-nya halaman 51. Lingkarilah benda yang berbentuk tabung. Mudah ya, Nak? Selanjutnya, nah ini adalah bangun ruang yang kelima, yaitu adalah kerucut. Kerucut adalah bangun ruang yang memiliki permukaan melengkung. Kerucut mempunyai alas yang berbentuk lingkaran. Kerucut tidak mempunyai tutup karena di atasnya nih dia lancip karena bentuknya adalah melengkung ya. Ini bagian bawahnya nih, Nak, atau alasnya. Ini sisi bawah atau sisi alas ya. Nah, inilah contoh benda yang berbentuk kerucut. Ada ini wadah es krim. Ya, biasanya teman-teman kalau makan es krim ada yang bentuknya seperti kerucut ini. Kemudian ada topi, lalu ada pengaman jalan, kemudian ada nasi tumpeng nih, nasi tumpeng. Wih. Kemudian ada topi Pak Tani. Topi Pak Tani nih yang seperti ini atau seperti ini juga berbentuk kerucut. Kemudian ada wortel. Wortel juga berbentuk kerucut. Kemudian ini juga ada speaker. Ya, speakernya ini berbentuk kerucut. Lalu ada bohlam lampu. Ini berbentuk kerucut. Ya, nah, lalu ada gelas. Ternyata gelas juga ada ya yang berbentuk kerucut, tapi ini kerucutnya terbalik bentuknya seperti ini. Nah, itu ya, Nak. Ini yang berbentuk kerucut. Silahkan buka buku SPS-nya halaman 54. Kemudian di latihan 6, lingkarilah gambar yang berbentuk kerucut. Nah, alhamdulillah setelah tadi sudah Bu Eka jelaskan mengenai beberapa bangun ruang. Nah, teman-teman sudah sambil melingkari ya, Nak, benda-benda yang berbentuk bangun ruang. Nah, sekarang tugasnya yaitu buka buku tematik tema 1B Kegemaranku, kerjakan latihan soal pada halaman 105 dan 106. Ayo aplikasikan ya halaman 105 dan 106. Ya, di situ ada kegiatan 1, mencocokkan bangun ruang dengan bendanya. Ada petunjuknya, ada yang dilingkari, ada yang diberi garis miring, kemudian ada yang diberi tanda silang, tanda centang, dan diberi tanda kotak. Silahkan dibaca petunjuknya dengan baik. Selamat mengerjakan. Alhamdulillahirrabbilalamin, pembelajaran kita pada kali ini telah selesai. Terima kasih, Nak, sudah mengikuti pembelajaran kali ini dengan sangat baik. Semoga apa yang Ibu Guru sampaikan dapat dipahami dan dapat bermanfaat ya, Nak. Sampai bertemu kembali pada video pembelajaran berikutnya. Kurang lebihnya Ibu Guru mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.